Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Safitri. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 kelas A, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan memaparkan studi kitab Sunan As-Shaghir karya Al-Baihaqi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab hadis. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-Baihaqi. Ia dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 384 Hijriah di desa Hasraujid, daerah Baihaq. Al-Baihaqi wafat di Naisabur 10 Jumadil Ula tahun 458 Hijriah dan dimakamkan di Baihaq. Al-Baihaqi memperoleh ilmu dari para ulama pada masanya. Hal itu tampak pada karya-karya yang memang mencerminkan penguasaan pada kecintaannya kepada sunnah, kecenderungannya pada kebenaran, dan pembelaannya terhadap imam mazhab Syafi'i. Al-Baihaqi juga berkelana ke Irak, ke kota-kota sekitar Irak seperti Al-Jibal dan Al-Hijaz untuk belajar ilmu kepada para ulama. Dan di antara ilmu yang memang dikuasainya antara lain ilmu hadis, ilal hadis, dan fikih. Selanjutnya mengenai karya Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ini banyak menulis buku, bahkan dikatakan sampai 1000 juz. Dan karya-karyanya ini meliputi bidang hadis, fikih, dan aqaid. Dan di antara karya-karya Al-Baihaqi yang memang penting adalah yang pertama, As-Sunan Al-Kubra. Kitab ini merupakan karya Al-Baihaqi yang paling penting. Dan dalam kitab ini, Al-Baihaqi ini mengumpulkan hadis marfu, hadis mauquf, as-sahabi, dan hadis mursal at-tabi'i. Kitab ini merupakan ensiklopedi besar tentang hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, dan kitab ini dicetak dan diterbitkan di India oleh Majelis Dairat Al-Ma'rifah An-Nidhamiyah Al-Kainat pada tahun 1344 Hijriah. Dan kitab lainnya adalah Ma'rifat As-Sunnah wal Al-Athar, ada kitab Al-Mabsut, ada kitab Al-Asma wa As-Sifat yang mana membahas tentang nama-nama sifat Allah dan dengan berbagai sumber kepada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kemudian ada kitab Al-I'tiqad, ada kitab Dalail An-Nubuwat wa Ma'rifat Ahwal Sohib As-Sari'ah, ada kitab Syu'ab Al-Iman, ada kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang mana merupakan kitab terlengkap tentang budi pekerti Asy-Syafi'i, biografi, kedudukan, dan pujian terhadapnya. Dan juga masih banyak kitab-kitab karya Al-Baihaqi itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana metode dan sistematika dari kitab Sunan As-Shaghir karya Al-Baihaqi. Sebenarnya judul dari kitab ini ada dua versi. Yang pertama, cetakan Dar al-Fikr Beirut tahun 1414 Hijriah, namanya adalah As-Sunan As-Shaghir. Kemudian yang kedua adalah cetakan Maktabah Ad-Dar Al-Madinah Al-Munawwarah tahun 1410 Hijriah, yang mana dengan judul As-Sunan As-Sughra. As-Sunan As-Shaghir ini bukanlah ringkasan dari kitab As-Sunan Al-Kubra. Nah, tidak semua hadis yang ada di dalam Sunan As-Shaghir ini telah ada dalam kitab Al-Kubra. Begitu juga sebaliknya. Walaupun memang sebagian besar hadis yang ada di dalam As-Shaghir ini telah ada di dalam Al-Kubra. Dalam kitab cetakan Ad-Dar al-Fikr Beirut ini, setiap hadis yang telah ditulis terdapat dalam Al-Kubra ditahrijkan dan dikemukakan dalam catatan kaki oleh muhaqqiq kitab, yaitu Abdullah Umar Al-Hasanain. As-Sunan Al-Kubra disusun oleh Al-Baihaqi dalam rangka membela fikih Asy-Syafi'i dan memperkuat pendapatnya dengan mengemukakan hadis dengan shawahid yang banyak jumlahnya dan memenuhi isi kitab Al-Kubra. Sedangkan As-Sunan As-Shaghir ini disusun untuk memenuhi kebutuhan orang mencari ilmu sebagai tuntunan dalam beramal untuk orang yang telah lurus akidahnya. As-Sunan As-Shaghir memuat hadis-hadis Nabi yang lengkap sanadnya, yaitu mulai dari gurunya Al-Baihaqi terus bersambung sampai kepada Rasulullah. Nah, seringkali Al-Baihaqi ini menukilkan hadis secara mu'allaq, yaitu hanya mengemukakan rawi tingkat sahabat saja lalu diikuti dengan matanya. Di dalamnya juga terdapat hadis mursal as-sahabi dan mauquf at-tabi'i. Bahkan terdapat juga perkataan ulama seperti Asy-Syafi'i yang ditulis di dalamnya. Karena kitab ini tidaklah murni merupakan kitab hadis, tetapi merupakan perpaduan antara kitab fikih dengan kitab hadis. Dikatakan sebagai kitab fikih karena memang bahasanya berdasarkan pada bab-bab fikih yang juga menyertakan pendapat para sahabat, tabi'in, dan ulama lainnya. Dan dikatakan pula sebagai kitab hadis karena memang di dalam halaman pembahasan dominan pemuat hadis-hadis yang disertakan sanad dari Al-Baihaqi dibandingkan pendapat-pendapat yang lainnya.
Abdullah Umar Al-Hasanain ini memberi setiap item dalam kitab As-Sunan As-Shahih ini dengan nomor urut, dengan tidak membedakan antara hadis dengan lainnya, dan penomorannya mulai dari nomor 1 sampai 4887. Hadis dan non-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut disistematisasi sesuai dengan bab-bab fikih dan dibagi menjadi 28 kitab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.